Di kalangan ekonom ada cerita apa soal mundurnya Ferry Warjio? Sudah menjadi pembicaraan di kabinet sejak 6 bulan yang lalu, Bang. 6 bulan yang lalu. Betul. Don Dasko pernah juga kan mengupayakan dan berhasil mempertemukan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Pak Dasko akhirnya memanggil. Berarti Don Dasko gagal juga dong? Belum sukses lah. Ada mensreya dari Pak Ferry menyampaikan pengunduran diri pada hari Sabtu. Dia bisa saja misalkan mengajukan pengundurannya hari Selasa atau Rabu, sehingga diumumkannya Jumat. Seolah sengaja mau memberikan efek kejut kepada pasar. Jangan-jangan ada maksud-maksud lain nih. Pemilihan Sabtu mengajukan dan kemudian diumumkan Senin itu memang perlu diselidiki. Setelah diumumkan oleh Mensesnek pada hari Senin kemarin, paling tidak sampai hari ini nih, sampai kita tapping ini, Pak Ferry Warjio tuh belum muncul. Kenapa dia seolah-olah, mohon maaf ya, buang badan gitu loh dari situasi ini gitu loh. Maksud buang badan apa? Mundurnya itu pada hari yang kurang pas gitu loh, sehingga mempengaruhi gejolak pasar. Tiba-tiba dia orangnya nggak muncul gitu. Ada situasi ekonomi yang berat sampai seorang gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Beliau ini tidak sanggup aja untuk mengemban tugas baru dari BI, yaitu Bank Indonesia juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin terlalu berat ya buat beliau sehingga terlalu sulit banyak mundur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang ekonom terkait mundurnya Ferry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir di studio narasumber kami. Langsung saja saya sapa ekonom dari Invas Bestari, Gede Sandra. Bro Gede, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang, sama-sama. Di kalangan ekonom ada cerita apa soal mundurnya Ferry Warjio? Kemunduran dari Pak Ferry ini menurut para ekonom itu sudah menjadi pembicaraan di kabinet sejak 6 bulan yang lalu, Bang. 6 bulan yang lalu? Betul. Oke. Jadi tim ekonomi di pemerintah waktu itu kelihatannya sudah mengalami ketidaksinkronan antara kerja pemerintah, tim ekonomi dengan Bank Indonesia, Bank Sentral kita. Sebenarnya sudah sejak 6 bulan, dan mungkin karena susah kali ya Pak Prabowo untuk gimana bisa menyesuaikan kepala otoritas moneter yang baru, ya perlu waktu sekitar 6 bulan baru bisa terjadi sekarang gitu. Artinya tim ekonomi di pemerintah tidak nyaman dengan Gubernur BI? Iya, artinya kebijakannya tidak sinkron, tidak saling menunjang gitu kan. Jadi malah seperti mungkin meniadakan apa kebijakan-kebijakan ekonomi di sektor pemerintah yang seperti direm gitu oleh sektor moneter gitu, malah dihambat gitu kan. Oke, dan kita juga tahu bahwa Don Dasko pernah juga kan mengupayakan dan berhasil mempertemukan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia kan? Betul, itu salah satu upaya lah. Jadi waktu beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu ya, kelihatan semakin tidak akur gitu kan, terutama waktu itu ada kejadian malah terjadi peningkatan suku bunga dari Bank Sentral di tengah pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan tim ekonomi yang mengenjot ekonomi. Yang satu malah naikin suku bunga, artinya kan ngerem sebenarnya kan, walaupun dia punya tujuan untuk mengendalikan inflasi gitu. Tapi kebijakan inilah yang membuat semakin waktu itu semakin panas situasi, sehingga Pak Dasko akhirnya memanggil keinginannya untuk supaya lebih berdamai atau lebih mesra, semakin sinkron, mesra dan akhirnya kita lihat sulit untuk berlangsung lebih lama juga kan, sekarang sudah seperti ini. Berarti Don Dasko gagal juga dong? Ya bisa dibilang artinya ya belum sukses lah gitu. Belum sukses. Oke, Bro, ini ada hal yang menarik ketika Pak Ferry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden, kepada Istana, itu di hari Sabtu. Kemudian baru diumumkan oleh Mas Pras selaku Mensesnek pada hari Senin. Ini kan tentu berpengaruh terhadap pasar ya, meskipun tidak terlalu bergejolak. Bro melihat ada analisis apa nih? Mengapa Pak Ferry menyampaikan surat pengunduran dirinya pada hari Sabtu? Sebenarnya ini kan kurang umum ya Bang.
Kalau misalkan emang ini seorang pejabat keuangan yang mengerti benar psikologi pasar, yang harus diberikan pengumuman-pengumuman yang sifatnya tidak tiba-tiba gitu kan. Jadi kan kalau memberikan surat hari Sabtu, Sabtu pasar sudah tutup, tutupnya Jumat. Jadi beritanya tiba-tiba keluar hari Senin, itu kan mengejutkan. Jadi seperti seolah sengaja mau memberikan efek kejut kepada pasar dengan berita kemunduran dia dari jabatan ini kan. Seharusnya kan kalau dia punya niat lebih baik untuk misalkan menjaga pasar tetap tenang, dia bisa saja misalkan mengajukan pengundurannya hari Selasa atau Rabu, sehingga diumumkannya Jumat. Nah, pasar bisa lebih menghadapi itu. Karena sudah tutup dari Jumat itu. Karena emang sudah tutup. Jadi kenapa tiba-tiba muncul? Ini kita sangat-sangat curiga bahwa, oh jangan-jangan ada maksud-maksud lain nih. Misalkan sambil menyelam minum air gitu kan. Ya udahlah, gue mundur, tapi kemunduran gue sekalian kalau bisa membuat sesuatu gitu misalkan. Itu kan orang curiga gini kan. Kan harusnya Pak Ferry kan dia orang yang paham lah psikologi pasar kan. Gitu. Jadi harusnya dia bisa memilih hari yang lain untuk mundur gitu. Pemilihan Sabtu mengajukan dan kemudian diumumkan Senin itu memang perlu diselidiki sebenarnya. Bro Gede melihat ada mensrea dari Pak Ferry menyampaikan pengunduran diri pada hari Sabtu. Nah itu kan dugaan kita kan, maksudnya kan dia sebagai orang yang mengerti harusnya jangan gitulah gitu kan. Kecuali dia memang punya niat lain gitu kan, mungkin untuk mengguncang pasar keuangan kita, mengguncang pasar saham kita gitu kan. Jangan-jangan kita nggak tahu loh. Tapi kan memang kebijakan di sektor keuangan ini terlalu kompleks, terlalu sehingga sulit untuk dibuktikan secara tadi mensrea kan niat jahatnya gitu secara hukum gitu kan. Ya ini kan memang tidak bisa gitu. Tapi kalau kita dari para ekonom melihat kenapa pilihnya hari ini gitu. Gitu. Tapi dampak secara langsung yang Bro Gede lihat dari pengunduran diri Pak Ferry terhadap nilai tukar rupiah terhadap pasar saham bagaimana? Kalau kemarin baru kita lihat nilai tukar per sore ini sepertinya masih relatif stabil di 18.000. Kemarin juga di sekitar 18.000 juga. Mungkin 18.050 atau 80 sekarang. Itu masih kalau di pasar kurs pasar falas kurang berpengaruh ya. Tapi kalau di pasar saham memang agak turun sekitar 0,8% hari ini. Tapi banyak bursa lain yang turunnya jauh lebih parah, itu di KOSPI sampai 11% turunnya. Jadi hampir tidak ada efek kejutnya juga ternyata. Gitu. Kalaupun ada sangat tipis lah. Nah kalau tadi ada dugaan ingin membuat efek kejut, berarti gagal dong? Gagal beliau. Gitu. Kalau misalkan ada dugaan itu, kan iya, dia tidak berhasil lah karena ternyata hari Senin, Selasa tidak terjadi gejolak yang lumayan. Mengapa tidak terjadi efek kejut? Ya karena penurunan bursa sahamnya juga seiring dengan kejadian geopolitik internasional ya, yang global. Masalah Selat Hormuz juga masih terus tidak stabil. Jadi lebih banyak pergerakan bursa saham ini adalah faktor dari global, dari situasi Hormuz yang belum kelar-kelar gitu. Kalau kita membaca yang menjadi alasan Pak Ferry Warjio mundur kan yang disampaikan oleh Mensesnek adalah alasan pribadi. Alasan pribadi ini kan bisa menimbulkan persepsi yang macam-macam ya. Bro Gede melihat lebih ke arah mana alasan pribadinya itu? Iya, kalau kita kemarin diskusi sampai tadi sore juga dengan para ekonom juga, ini kelihatannya beliau ini tidak sanggup aja untuk mengemban tugas baru dari BI. Walaupun bukan tugas baru, karena dulu juga ada tugas ini. Yaitu apa tugasnya itu? Yaitu Bank Indonesia juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Dan ini mungkin terlalu berat ya buat beliau sehingga terlalu sulit banyak mundur gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang ekonomi, itulah mungkin alasannya. Dia merasa mungkin berbeda frame kebijakannya atau mazhabnya. Dia merasa bank sentral tidak perlulah ikut-ikut mendorong ekonomi mungkin ya. Sehingga dia merasa nggak cocok dan pasti nggak sanggup. Kalau dia nggak satu frame aja, dia pasti nggak akan sanggup gitu kan. Nah, gitu. Jadi lebih kepada ketidakcocokan frame atau mazhab beliau gitu terhadap tugas bank sentral. Tidak ada alasan pribadi yang lain? Misalnya tidak cocok atau tidak serak dengan Presiden Prabowo?
Belum ada sih kayak itu, nggak. Belum ada. Belum kita dengar. Jadi lebih lebih kepada itu ya mungkin kalau nggak cocok ya nggak cocok dengan targetnya pertumbuhannya Pak Prabowo mungkin ya. Mungkin kalau secara kebijakan kan akhirnya itu karena dia merasa pertumbuhan yang diminta Pak Prabowo ketinggian dan bank sentral juga diminta untuk mendukung pertumbuhan itu, dia nggak tahu caranya karena yang dia tahu ya menjaga inflasi gitu kan. Terus menerus menjaga nilai tukar. Nah kalau kita menjaga inflasi terus menerus kan inflasi rendah ya. Kadang-kadang itu bisa mengerem pertumbuhan ekonomi, jadi tidak sinkron gitu dengan. Nah kemudian kan setelah diumumkan oleh Mensesnek pada hari Senin kemarin, paling tidak sampai hari ini nih, sampai kita tapping ini, Pak Ferry Warjio tuh belum muncul. Nah itu yang pertanyaan kita semua juga, itu kan secara etik sebenarnya sebagai pejabat kurang elok ya Bang ya. Karena kan ya bagaimanapun kan kita harus berjiwa besar, muncul ke publik ya serah terima dengan PLT-nya dan dia tampil saat kemunduran, saya rasa itu lebih etik dan orang lihatnya wah gentle gitu kan. Kalau ini kan orang lihatnya loh kemana dia? Kenapa dia seolah-olah mohon maaf ya buang badan gitu loh dari situasi ini gitu loh. Kenapa dia nggak muncul lagi hanya untuk memperlihatkan kebesaran hatinya bahwa saya mundur karena mungkin yang tadi dibilang masalah pribadi dan inilah saya pada saat saya mundur gitu. Kan umumnya gitu kan. Yang elok ya. Ini kenapa nggak ada? Itulah yang kita sayangkan juga gitu. Yang Bro Gede maksud buang badan apa? Ya apa ya? Kan tadi kita bahas di awal dia sempat mundurnya itu pada hari yang kurang pas gitu loh, sehingga mempengaruhi gejolak pasar. Berharap itu kan terus tiba-tiba dia orangnya nggak muncul gitu. Nah ini maksud saya buang badan itu. Jadi gitu. Agak kurang gimana lah. Dan ini sejarah juga bagi kita ya. Gubernur Bank Indonesia muncul, ya kita pernah ada Pak Budiono, tapi kan ada keperluan untuk Wapres, untuk kontestasi Pilpres kan. Cuma setahun beliau itu. Itu pernah ada kejadian gitu, ini baru pertama kali kita kejadian Gubernur BI mundur. Gitu. Ini apakah bisa kita baca memang ada situasi ekonomi yang berat sampai seorang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri? Ya menurut kami ini adalah situasi benar ada situasi ekonomi, tapi bukan yang berat, yang memang harus benar-benar total. Artinya koordinasi sistem keuangan, moneter, dan fiskal, dan termasuk ada namanya KSSK Bang, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu anggotanya itu ada Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan, ada OJK, ada LPS. Nah ini baru pada era inilah, baru pada kemarin minggu inilah, keempat-empat dari KSSK ini akhirnya semuanya adalah orangnya dari presiden gitu, orangnya Pak Prabowo. Iya kan? Waktu itu kan yang baru keluar Bu Sri Mulyani keluar, ganti dengan Pak Purbaya, terus yang OJK juga keluar diganti dengan Ibu Frederica, terus LPS juga orang baru Pak Anggito yang sempat jadi Wamenkyu pada awal Pak Prabowo juga, dan ini terakhir nih Pak Ferry ini kan naiknya 2018 di era Jokowi. Jadi dengan kepergiannya ini seluruh tim KSSK ini murni, ini merupakan semuanya adalah orang dari presiden, dan seharusnya dengan kondisi ini arah kebijakan ekonomi baru yang hendak ditempuh oleh pemerintahan Pak Prabowo ini bisa lebih full speed, bisa lebih total bergerak tanpa ada lagi yang ngerem-ngerem, dan koordinasi bisa enak karena semuanya adalah oleh presiden man gitu kan kira-kira. Dengan mundurnya Pak Ferry Warjio, apakah bisa dikatakan Panglima terakhir ekonomi Jokowi sudah rontok? Bisa dibilang seperti itu juga. Panglima moneter. Era Jokowi sudah rontok dengan mundurnya Pak Ferry Warjio. Betul. Ini udah artinya seluruh tim KSSK itu benar-benar orangnya Pak Prabowo. Berarti sebelum Pak Ferry mundur, memang seperti ada ganjalan atau ada hambatan? Masih terhambat untuk bergerak lebih cepat. Dan makanya kita sangat berharap dengan momentum ini, seluruhnya adalah tim Pak Prabowo di KSSK, bahkan sekarang ada plus Danantara juga ya, agar
saya ngerti lah itu agar terjadi koordinasi baik dengan dan antara dari sistem keuangan kita, itu seharusnya perekonomian bisa jauh lebih cepat sih di akhir tahun ini dan tahun depan. Jadi memang perlu Presiden Prabowo menempatkan orang-orangnya di KSSK agar akselerasi ekonomi lebih cepat lagi. Betul Bang, kayak gitu. Ya. Dan satu lagi ini kan dulu sedikit mengingatkan bahwa Bank Indonesia itu dulu pernah membuat namanya TPID. Itu adalah Tim Pemantau Inflasi Daerah. Itu dibuat tahun 2008. Itu memang waktu itu Bank Sentral, Bank Indonesia masih fokusnya itu adalah pengendalian inflasi dan kurs. Itu dibuat timnya Bang. Dan timnya itu ada di semua cabang Bank Indonesia. Dan itu tugasnya untuk mengumpulkan data, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan sosialisasi. Dan kerjanya oke. Tahun 2013 Kemendagri juga ikut bergabung dalam tim ini dan sampai sekarang masih ada si TPID namanya itu. Nah, mungkin nanti di Bank Indonesia yang dengan kepemimpinan gubernur yang baru akan juga baiknya dibuat semacam TPID ini. Oh, jadi bisa memainkan peran tapi khusus untuk pertumbuhan ekonomi. Apalah mungkin namanya Tim Pendorong Pertumbuhan Ekonomi, TPPE atau apa nanti bisa lah dibuat. Tapi inti dari fungsinya dia memastikan kinerja seluruh cabang Bank Indonesia ini ikut mengawasi di daerah bagaimana investasinya, bagaimana gerak perkembangan ekonomi di daerah, bagaimana Pemda dalam hubungannya dengan misalkan gate investasi. Jadi harus ada semacam ini kelihatannya ya. Dan peran itu pernah dimainkan oleh Bank Indonesia? Pernah pada era-era yang tapi belum ada semacam tim khusus kayak gini gitu. Tapi kalau zaman misalkan Pak Harto, Bank Indonesia kan dia langsung di bawah Presiden. Jadi dia tuh bisa disuruh tuh untuk menjadi semacam tim penggerak ekonomi tadi itu langsung gitu. Nah, tapi pada saat bank ini Bank Sentral sudah mulai independen semenjak reformasi, dia harus dibuat tim terpisah. Karena kan dia udah nggak bisa lagi di bawah Presiden kan. Jadi sekarang sudah ada TPID untuk inflasi, nanti baiknya ada semacam tim pendorong ekonomi atau apa nanti namanya. Jadi Bank Indonesia tidak hanya menjaga nilai tukar dan inflasi, tapi punya peran juga untuk pertumbuhan ekonomi. Betul Bang. Itu yang diinginkan oleh Presiden Prabowo yang tidak bisa dijalankan oleh Peri Warjio. Kelihatannya itu Bang. Dan ketika KSSK ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Pak Prabowo, kita punya harapan apa untuk ekonomi ke depan? Yang pasti harapannya pertumbuhan ekonomi cita-cita Pak Prabowo untuk 8% bisa terrealisasi sebelum 5 tahun seharusnya. Karena makin cepat. Karena kan kalau kemarin rencananya Pak Peri masih bertahan sampai 2028, nah itu kan tambah berat gitu. Maksudnya dia masih 2 tahun lagi. Masa kita harus mengalami pertumbuhan yang tertekan terus selama Dan satu lagi nih zaman Pak Peri berkuasa, saya tadi sedikit lupa, itu 2018 sampai sekarang, itu secara bersamaan juga suatu periode di mana terjadi penyusutan kelas menengah yang sangat besar, signifikan. Sampai kira-kira mencapai 1,7 juta per tahun gitu Bang. Jadi hampir dari kira-kira 11 juta lah, dari 2018 sampai 2024. Dari kelas menengah kita masih lumayan gemuk, 23%, karena cuma tinggal 17%. Artinya kan sebagai Bank Sentral, apapun kebijakannya sewaktu itu, dia tidak mampu untuk membuat kelas menengah kita tidak rontok gitu. Kan ini rontok yang jadi pembicaraan di mana-mana, jadi diskusian kelas menengah kita menyusut, kelas menengah kita rontok tiap tahun. Jadi sejak 2018 berbarengan dengan Pak Peri naik nih, itu turun kelas menengah dari 23% total masyarakat jadi tinggal 17%, itu turun 11 juta. Dan turunnya 1,7 juta per tahun. Tetap turun sih di zaman Pak Prabowo 2024 ke 2025. Tapi cuma 1,1 juta, tetap turun, tapi sudah makin rendah turunnya. Dan ini kita harapkan dengan adanya pergantian
di otoritas Bank Sentral, Pak Ferry keluar, bisa berbalik, Bang. Jadi kelas menengah kembali menggemuk, pertumbuhan ekonomi kembali naik di atas 6%, 7%, kalau bisa 8% pada 2025. Dengan cara? Iya, yang tadi itu dengan cara mengganti pimpinan dari otoritas moneter, gitu. Kebijakannya yang lebih pro ke sana? Kebijakannya akan lebih pro terhadap pertumbuhan, gitu. Iya. Oke, kenapa Pak Prabowo tidak melakukan langkah tersebut di awal pemerintahannya, Mas Gede? Iya, kelihatannya Untuk dalam tanda kutip ya, menguasai KSSK dengan menempatkan orang-orang. Oh iya kan prosesnya kita lihat pergantiannya lama sekali, yang tarik alot sekali. Misalkan pergantian Ibu Sri Mulyani aja itu harus menunggu ada kerusuhan dulu, yang bulan Agustus 2025 kan. Artinya dia sebelumnya kan susah mau mengganti orang ini kan. Itu baru satu. Kemudian Pak Ferry Warjio juga bagaimana dia bisa diganti sebelum 2028, karena kan harusnya 2028, bagaimana mempercepatnya, dan sekarang sudah terjadi gitu kan. Jadi memang mungkin harus satu persatu, Bang, nggak bisa prek semuanya gitu kan, memang harus stepwise lah, ini dulu, next udah beres, berikutnya langkah demi langkah gitu. Oke. Dan udah dapat bocoran belum nih, Bro Gede? Kira-kira siapa calon gubernur BI yang nanti akan membuat lebih sinkron antara rezim fiskal dan rezim moneter ini? Jujur sebenarnya belum ada, Bang, karena kan bagaimanapun yang akan dipilih yang akan diusulkan oleh Presiden ke DPR ini kan memang benar-benar keputusan dari pribadi Presiden gitu kan, keputusan politik dari beliau gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu gitu siapa yang akan benar-benar diusulkan oleh Presiden, diputuskan oleh Presiden untuk dibawa ke DPR, tapi memang sudah mulai beredar beberapa nama nih. Tapi itu kan kita lihat dari mana-mana tuh, dari media asing, dari mana. Siapa yang Bro Gede dengar? Nama-nama yang beredar? Yang pertama itu sempat beredar cukup luas itu adalah Pak Mulyaman Hadad. Pak Mulyaman Hadad, dia cukup ini kalau dan dari orang lama di BI juga ya. Dari internal BI, beliau dari tahun 86 sudah menjadi pegawai di BI gitu, dan sudah pernah meraih posisi tertinggi di BI sebagai deputi. Jadi memang sudah orang internal yang sampai tinggi banget. Dan kemudian dia pun pernah pindah-pindah, Bang, ke OJK, menjadi kepala OJK. Kemudian sekarang dia ada di Danantara. Jadi di KSSK dia udah hampir keliling lah kira-kira. Mungkin Kementerian Keuangan aja yang belum gitu kan. Jadi dari internal ini orang yang cukup tepat lah sebenarnya Pak Mulyaman ini. Terus kemudian ada nama-nama lain seperti misalkan yang jauh lebih senior dari Pak Mulyaman itu Pak Burhanuddin Abdullah. Dia mantan gubernur BI juga. Dan yang tadi saya sempat cerita TPID tim pemantau inflasi itu zaman Pak Burhan itu yang pertama kali membuat, masih ada sampai sekarang gitu kita lihat. Kemudian ada nama lain misalkan yang mengusulkan kalau dari eksternal yang bukan dari orang BI, ya ekonom kerakyatan, ada Ibu Henry Saparini, karena kan memang dia belum pernah beraktivitas di dalam BI atau di KSSK yang lain, tapi memang beliau dikenal sebagai pemikir dan penggiat ekonomi kerakyatan yang sangat selaras gitu dengan arah ekonomi Pak Prabowo. Jadi lebih cepat gitu untuk ngeklik, tapi memang kelemahannya jaringan atau pengalaman di internal BI-nya sendiri belum ada gitu kan. Kalau menurut Bro Gede, figur seperti apa yang dibutuhkan untuk gubernur Bank Sentral ke depan ini di era Pak Prabowo? Yang pasti dia harus paham benar visi ekonominya Pak Prabowo, dan dia mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, dan dia memiliki visi ekonomi kerakyatan, artinya pertumbuhan ekonomi terjadi nanti akan juga melibatkan kenaikan hidup rakyat gitu kan, bisa ikut sama-sama. Dan yang pasti dia memang harus sudah cukup senior sih, Bang. Mungkin usianya di atas 60 gitu kan, karena emang kita perlu figur yang gubernur wise. Bank Sentral itu yang
wise karena tingginya pengalaman gitu kan. Dan harus mazhab dengan Purbaya? Itu yang paling penting ya kan. Nah, harus bisa komunikasi dengan baik dengan Pak Purbaya kan. Harus bisa koordinasi, harus semazhab ya, karena kan mazhabnya Pak Purbaya juga mazhabnya Pak Prabowo gitu. Jadi harus sama semua, jadi klop gitu. Jangan ada yang berbeda dari mazhab-mazhab ekonomi ini gitu. Menurut Bro Gede, Pak Prabowo punya pilihan yang banyak atau terbatas? Untuk guru BI? Iya. Kayaknya ya pasti akan sangat banyak sih Bang. Maksudnya kan ekonom di Indonesia ini banyak gitu kan, tapi mungkin yang akan tersaring, yang tadi saringannya adalah ideologi mazhab ekonomi itu sedikit. Karena mayoritas ekonom di Indonesia itu alirannya inilah apa yang lebih cenderung kepada yang bukan yang visinya Pak Prabowo gitu, mazhabnya. Bukan yang merah putih. Maksudnya bukan merah putih apa kan, kalau di harus Prabowonomik atau gimana? Di mazhab ekonomi ini kan ada yang namanya neoklasik atau juga bisa disebut bagian neoliberal. Nah, ini mayoritas ekonom di Indonesia ini yang kayak gini, Bang. Nah, ini kayak Bu Sri Mulyani dan segala macam, Mbak Peri gitu kan. Nah, ini ada satu lagi aliran yang lebih ini ekonomi kerakyatan atau sering juga disebut ekonomi konstitusi. Pokoknya yang anti terhadap neoliberal. Kan Pak Prabowo sering tuh pidato, kita harus anti kapitalis neoliberal. Maksudnya yang tadi ini nih. Nah, yang sini ini sebenarnya orangnya cuma dikit lah. Maksudnya yang kita kenal sebagai... Beberapa yang tadi Bro Gede sebutkan? Iya, itu masuklah. Seharusnya itu masuk. Sempat muncul juga nama Fuad Bawazir, Bro? Sempat mendengar juga? Fuad Bawazir masuk ke sini sebenarnya. Betul, saya juga, itu ada masuk juga. Nama Pak Fuad Bawazir? Pak Fuad karena dia sudah memenuhi aspek senioritas dan juga pengalaman Menteri Keuangan di salah satu KSSK, dan juga beliau juga aktif sekali untuk memperjuangkan paham ekonomi kerakyatan. Jadi memang dia sudah masuk sini, Bang, dari Bang mazhabnya. Jadi itulah, ya. Artinya Pak Prabowo lebih nyaman dengan nama-nama tadi ya? Lebih nyaman dengan nama-nama tadi, lebih cepatlah koordinasinya, lebih nggak perlu ngajarin lagi. Jangan-jangan habis ngajarin nggak percaya lagi gitu kan. Masa harus kita paksa-paksa kalau dia nggak percaya, kan juga susah kan. Kalau menurut Bro Gede, Pak Ferry ini mundur mendadak atau sebenarnya sudah ada proses sebelumnya mundur sebagai Gubernur BI? Maksudnya sudah ada... Ya, artinya memang ini benar-benar mundur mendadak atau memang ada proses sebelumnya yang mendukung ke arah itu? Kalau tadi dari yang kita di awal tadi kan, yang bagaimana sebenarnya cerita di kabinet ini kan sebenarnya prosesnya udah 6 bulan yang lalu. 6 bulan sudah ada usulan untuk mengganti. Sudah ada usulan dan mungkin berproses secara politik bagaimana. Ya outputnya yang kita lihat hari ini. Tapi bagi pasar ini termasuk mendadak atau tidak? Bagi pasar ya? Ya cukup mendadak, Bang, karena kemarin rame banget sih, riuh lah. Dan iya, kaget lah. Ya, dan ini kan tentu harus ada proses politik kan untuk penunjukan Gubernur Bank Indonesia setelah Pak Ferry mundur. Ini ada dampaknya nggak terhadap pasar nanti? Ini kan butuh waktu kan? Butuh waktu, dan meskipun sudah ada PLT. Walaupun sudah ada PLT dan nanti kan ada proses pengusulan ke DPR, tapi kita juga melihat kemarin proses politik di DPR juga cukup bisa dijaga lah oleh Pak Dasko kan situ kan. Jadi sepertinya tidak akan ada terlalu banyak masalah nanti sampai ke pengesahan gubernur yang baru gitu kalau ngelihat konstelasi politik yang ada gitu kan. Nah, nanti kan pasar juga sudah bisa melihat itu kan, oh ini Pak Dasko ini cukup aktif dan inisiatif tinggi sehingga nanti akan lancar ke proses penggantiannya. Kan pasar sepertinya melihat kayak gitu juga dia. Iya. Kalau pasar kan selalu butuh kepastian kan. Kejelasan dan sebagainya. Nah, ini cukup. Berapa lama ini pasar harus menunggu ini? Biasanya kalau dalam proses pengajuan politik seperti ini ya sangat tergantung dari kecepatan DPR. Iya, maksud saya berapa lama pasar bisa mengakomodir atau beradaptasi dengan situasi ini? Sekarangnya sudah mulai beradaptasi sih, Bang. Apalagi dengan PLT yang ada sekarang ini kan udah mulai kelihatan normal. Nanti jangan-jangan setelah terpilih gubernur baru
tambah semangat nih kan. Iya kan? Kalau sekarang kan diharapkan akan jatuh, ternyata jatuhnya cuma nggak terlalu landai nih. Nah, jadi Bu Destri ini sudah bisa membuat landai. Nanti semoga dengan gubernur baru yang setelah PLT ini pasar juga lebih tumbuh lagi. Atau pasar sudah mengendus itu, jangan-jangan sudah mengendus akan mundurnya Pak Ferry ini? Kayaknya belum sih, Bang. Belum sih. Tapi kalau tanda-tanda mungkin sih. Atau jangan-jangan kalau melihat tadi itu ya, riaknya kan tidak terlalu berarti kan yang disampaikan. Mungkin aja dia udah tahu, atau mungkin aja buat mereka nggak terlalu signifikan gitu kan. Dampaknya. Atau jangan-jangan dia malah berpikir, positif nih. Artinya ekonominya Pak Prabowo bisa makin kencang gitu. Karena pasti ini yang masuk adalah orangnya presiden gitu kan. Justru akan mendapat respon positif? Iya. Mundurnya Gubernur BI ini? Ya kalau ada pemain pasar yang melihat, misalkan dia memang menilai dia masuk ke pasar Indonesia karena melihat Indonesia akan terus bertumbuh, kan dia pasti, ganti nih. Wah, ini pasti bisa tumbuh cepat beneran. Dia malah masuk. Misalnya dia malah semangat malah memborong saham kita karena melihat bagus nih prospek ekonominya kalau kayak begini gitu. Jadi pertumbuhan lebih cepat, masyarakat daya belinya lebih cepat meningkat, lebih banyak yang sejahtera, sehingga pasar sahamnya pasti akan terus membaik. Gue masuk sekarang, misalkan kan gitu kan. Kalau potensi sebaliknya, Bro Gede tidak melihat? Ya, kalaupun ada ya sudah kejadian kemarin gitu kan. Udah kita lihat, cuma segini tuh yang exit gitu dari pasar saham gitu. Bro, sebenarnya seberapa besar peran seorang gubernur bank sentral dalam perekonomian nasional? Ya, sangat sentral, Bang. Kalau kita ngelihat sejarah, kalau pengelolaan bank sentralnya itu bermasalah, itu hancurlah perekonomian. Indonesia pernah ngalamin juga. Di zaman Pak Karno, Bung Karno, dulu sistem Bank Indonesianya itu dia berhak untuk mencetak uang, Bang. 30% dari total APBN itu dari tahun 50-an itu boleh kayak gitu. Jadi APBN kita 30%-nya itu di printing money, dicetak. Nah, tapi kan akhirnya inflasinya tinggi tuh, puluhan persen, bahkan di tahun 60-an menjadi ratusan persen. Dan kemudian malah gubernur bank sentralnya korupsi kan, akhirnya menjadi gubernur bank sentral pertama yang dihukum mati. Nah itu namanya Yusuf Muda Dalam. Itulah gubernur BI zaman Bung Karno yang jatuh saat inflasi itu 600%. Hanya karena dia mencetak uang. Jadi kan masalah kalau bank sentralnya keblinger kayak gitu, mencetak uang terus sampai inflasi, kan kita nggak pengen juga kayak begitu gitu loh. Gitu. Jadi sangat penting, Bang. Jadi dia harus bisa tahu kapan nyetak uang, kapan naikin turunkan suku bunga, dan bagaimana angka inflasi yang lebih longgar lah untuk pertumbuhan ekonomi. Itu semua sangat tergantung pada gubernur bank sentral. Kalau gubernur bank sentral kayak Ferry Warjio kemarin, ya kelas menengah anjlok gitu kan. Kita kan mau kelas menengah tumbuh lagi nih. Ya. Menurut Bro Gede, ada kaitannya nggak atau ada pengaruhnya nggak kasus korupsi CSR Bank Indonesia dengan mundurnya Pak Ferry? Atau kalau kita ingat dulu di awal pemerintahannya, Pak Prabowo mengkampanyekan efisiensi dan sempat menyebut bahwa ada beberapa lembaga atau bagian dari negara ini yang tidak bersedia melakukan efisiensi, sehingga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa ada negara dalam negara. Nah ini saya juga dengar juga waktu itu kabarnya itu memang merujuk ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, Bang. Ke Pak Ferry Warjio. Ke Pak Ferry. Jadi kan memang karena independensi ini juga, dia bisa seenak-enaknya untuk mengatur anggarannya sendiri, tidak bisa Jadi saat pemerintah melakukan efisiensi ini, ternyata Bank Indonesia tidak ikut melakukan efisiensi juga gitu kan. Ya mungkin kemudian ada namanya kasus CSR ini kan karena faktor itu juga kan. Gitu kan, jadi saking jor-jorannya, termasuk juga untuk CSR, dan di bagian CSR inilah yang ada kasus. Masuk kemudian hukum di situ. Jadi memang
ini ya mungkin sudah saatnya juga Bank Indonesia juga ikut melakukan efisiensi juga gitu untuk apa? Untuk menghemat anggaran negara, terutama misalnya untuk bersolidaritas bersama pemerintah lah, bersama dengan fiskal, efisiensi, Bank Indonesia juga seharusnya ikut dalam tren itu. Ini saya dengar dulu gitu. Jadi yang dimaksud Pak Prabowo ada dalam negara terkait efisiensi, yang dimaksud adalah Peri Warjio dan Bank Indonesia. Dugaannya itu kemarin tuh. Oke. Gitu. Jadi memang sebenarnya sudah dari awal pemerintahan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo ini tidak nyaman. Tidak nyaman, tapi kan dengan Bank Sentral ini. Iya. Menunggu waktu yang tepat, momentum yang tepat, terjadilah ini sekarang. Oke. Tapi tidak bisa dikatakan Pak Prabowo lambat. Ya itu juga yang tadi saya bilang bahwa ini Pak Prabowo sepertinya ingin membereskannya satu persatu. Yang ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, baru yang terakhir yang inilah. Kan Panglima Ekonomi terakhir kan mungkin yang dilihat yang paling besar, yang paling bukan badannya tapi apa? Badan ininya, badan si lembaganya sangat luas, bisa sangat otoritas yang paling berpengaruh dalam ekonomi Indonesia, ya kan? Ini mungkin harus menjadi babak terakhir untuk benar-benar menyolidkan apa namanya tim atau pasukan dari ekonomi fiskal dan moneter ini, KSSK ini. Apakah secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo juga melakukan bersih-bersih orang-orang Jokowi di tim ekonominya? Nah, yang terlihatnya kan seperti itu, Bang, akhirnya, Bang. Karena kan ini yang terakhir dipilih Pak Jokowi kan sebenarnya kan, 2018 kan. Pak Peri Warjio. Peri Warjio. Dan ini di periode kedua ya, Pak Peri ini ya? Periode pertama, Bang. Oh, apa? Yang sekarang ini? Iya, ya kan 2018, selesai 2023, diperpanjang lagi oleh Pak Jokowi kan? Iya kan? Iya. Harusnya 2028. Tapi kalau 2028 ya pertumbuhan ekonomi kita akan stagnan terus di 5% kalau dia masih menjabat. Berarti memang Pak Peri Warjio ini bukan orangnya Pak Prabowo ya? Bukan. Orangnya Pak Jokowi? Pasti. Kalau nanti Pak Prabowo menempatkan dalam tanda kutip orangnya, bagaimana dengan independensi Bank Indonesia? Nah, masalah independensi ini kan sebenarnya juga menjadi perdebatan ya Bang ya. Maksudnya kita ini sebenarnya apa sudah benar terlalu independen atau kita ini kurang independen. Nah ini kan ini ada ukurannya Bang dalam dunia internasional. Namanya CBIE apa Central Bank Index apa gitu ya E-nya gitu. Itu yang mengukur tingkat independensi bank-bank sentral seluruh dunia yang diukur 155 negara. Berapakah tingkat independensi Indonesia misalnya kan? Jadi makin mendekati, kan skalanya 0 sampai 1. Makin mendekati ke 1, artinya makin independen, makin bebas dia dari pemerintah. Nah, berapakah skor Indonesia? Indonesia itu 0,76 tingkat independensinya. Artinya sudah cukup mendekati 1 ya. Pertanyaannya, berapakah indeks untuk bank sentral negara lain? Misalkan Amerika nih, kita kan selalu bilang Amerika itu paling liberal, apa asalnya segala macam. Indeks dia itu lebih rendah dari Indonesia, 0,6. Jangan tanya negeri-negeri di Asia Timur yang pertumbuhan ekonomi tinggi-tinggi, seperti Jepang itu lebih kecil lagi, 0,4. Cina 0,5 atau 0,6. Jadi jangan-jangan kita sudah paling terlalu independen nih. Apa mau disuruh lebih independen lagi biar kita nggak tumbuh-tumbuh gitu? Mungkin gitu ya. Ya, nggak akan harusnya kan? Kan harusnya ternyata kok kenapa banyak negara malah lebih kurang independen ketimbang kita? Dan kenapa mereka nggak disuruh? Kenapa nggak diteriak-teriakin? Oh, junjunglah Jepang harus menjunjung tinggi independensi. Jangan ngajarin Jepang, bro. Dia ada pertumbuhan ekonomi tinggi 20 tahun, 30 tahun. Double digit. Dia nggak perlu bank sentral yang terlalu independen untuk itu. Cina juga kayak gitu. Cina kan kita tahu bank sentralnya ada di bawah siapa gitu kan, partai gitu kan.
dia jauh lebih kurang independen, tapi kan dia bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi double digit 20 tahun. Sampai sekarang rata-rata pertumbuhan ekonominya dari tahun 80 sampai sekarang itu 8,9%. Oke. Dia tanpa bank sentral yang independen. Kita harus bertanya lagi, jangan-jangan yang kita perlukan bukanlah bank sentral yang terlalu independen. Oke. Karena yang terlalu independen dia jangan-jangan sibuk sendiri nih. Sono mau tumbuh, sini mau ngerem gitu kan. Sono Oke. mau ngapain, sini malah ngurusin apa gitu. Oke. Jadi independen rasa Indonesia. Harusnya begitu ya? Sesuai Iya. kebutuhan bangsanya kan? Harusnya sesuai kebutuhan Situasi bangsanya. situasinya, situasi rakyatnya, situasi arah ekonomi pemerintah yang lagi berkuasa. Gitu. Jadi jangan-jangan kita tidak terlalu perlu dia terlalu independen. Kita bisa mencontoh negeri-negeri yang lebih sukses dalam. Karena Bank Indonesia atau Bank Sentral sejatinya adalah bagian dari instrumen negara ya. Seharusnya. Oke. Dan kita kan punya pengalaman sejarah ketika di era Orde Baru Bank Indonesia di bawah presiden. Betul. Dan kita lihat kan pertumbuhan ekonomi Orde Baru pernah 8%, rata-rata 7%, cukup tinggi kan? Itu kan terjadi pada saat Bank Sentral kurang independen kan? Di bawah presiden. Langsung kalau dulu kan lebih ekstrim lagi kan? Zaman Soekarno malah lebih ekstrim lagi, suruh cetak uang, walaupun akhirnya malah berantakan. Tapi yang pas kelihatannya ya di zaman Soeharto, walaupun ada yang bilang juga, karena kurang independen terjadi krisis 1998. Tapi kan krisis ini kita lihat ya lebih kepada situasi global juga, dan waktu itu kebijakan-kebijakan terutama di sektor keuangan gitu kan. Nah, kalau kita melihat visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto, Bank Indonesia harusnya dalam peran sebagai apa? Independensinya harus versi yang mana menurut Bro Gede? Ya, yang harus dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita emang pertumbuhan ekonomi tinggi, ya dia sebaiknya ya tidak terlalu independen gitu kan. Kan misalkan sekarang 0,76, ya mungkin kita enak indeksnya itu di level 0,5 lah atau 0,4 kayak Jepang gitu kan. Gitu kan nggak ada masalah juga loh. Ya mungkin banyak ekonom lain yang melihat, kita harus lebih independen kalau perlu. Kita ini sudah lebih independen daripada bank sentralnya Amerika gitu loh. Lo mau se-independen apa lagi kan gitu. Kita bahkan kita lebih independen dari The Fed ya. Iya, ya maksudnya gurunya ya tanda kutip misalnya kan. Iya. Kan kita berguru independensi kan katanya waktu itu kan yang ngasih masukan IMF, Bank Dunia dari Amerika kan. Iya. Oke. Ternyata lebih bersemangat melakukan independensi ketimbang yang ngajarin gitu kan. Oke. Apakah Bro Gede juga melihat bahwa Pak Prabowo juga sedang mencoba untuk membenahi Bank Sentral ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia? Iya. Saya lihat itu. Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dari arah ekonomi bangsa Indonesia. Karakter ekonomi bangsa Indonesia. Oke. Jadi nanti kalau sudah muncul figur yang akan menduduki posisi ini, kita bisa melihat ya akan kemana arah ekonomi kita. Iya betul sih. Kalau saya sih udah menduga ini sudah pasti ya 98% lah sudah pasti ini akan ke arah yang lebih cepat nanti. Yang bermaksud ekonomi kerakyatan? Iya, ke arah ekonomi kerakyatan, ke arah ekonomi konstitusi. Iya. Akan ke sana ya? Akan ke sana nih. Oke. Bro Gede, terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Sobat Madilab, demikian perbincangan saya bersama ekonom muda dari Invas Bestari, Gede Sandra, terkait mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan kira-kira langkah apa yang akan diambil dan situasi apa yang akan terjadi ke depan di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, makasih Bang. Bro.